Halo semuanya, selamat datang di Expatify Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek yang paling penting dalam berbisnis online. Khususnya buat para business owner dan merchant, perlu banget tonton video kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pembayaran di Shopify. Pastinya teman-teman pengen tahu kan gimana cara pembayaran yang aman juga mudah digunakan oleh para user, oleh para customer kita. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping kita orang yang berpengalaman di bidang ini dan kita akan langsung saja tanya-tanya kepada beliau. Oke, kita sudah hadir di sini sekarang bersama narasumber kita dan di samping kita ada Mas Irawan. Halo Mas. Halo Mas Hasbi. Mas Irawan, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk bisa bincang-bincang sama kita. Nah Mas Irawan, seperti yang tadi di awal video kita sebutkan, kita mau bahas nih tentang pembayaran yang ada di Shopify. Sebetulnya bagaimana sih Mas Irawan mekanisme pembayaran yang ada di Shopify? Karena kan kita biasanya tahu tuh kalau di marketplace ada seperti ShopeePay dan sebagainya. Nah kalau di Shopify ini sendiri kita punya website sendiri, itu seperti apa sih Mas? Good question Mas. Tapi sebelum itu kayaknya perlu intro sedikit ya. Ini perkenalkan business owner, di sini ada Mas Hasbi. Look baru nih di potok kita, Expatify Talk. Mungkin bisa kenalin dulu Mas Hasbi, karena untuk seterusnya sepertinya Spotify Talk akan selalu melihat muka yang ganteng ini Mas Hasbi di setiap Spotify Talk kita. Boleh Mas intro Mas? Bisa aja nih ya Mas Irawan. Oke, halo semua, perkenalkan saya Hasbi dan kebetulan saya ada di Expatify sekarang sebagai seorang front end developer. Dan betul kata Mas Irawan, kedepannya saya akan banyak temenin kalian di video-video kita ke depannya. Jadi selalu ikutin dan selalu tonton ya. Kita akan bahas versi-versi yang bagus, hal-hal yang insight baru buat teman-teman semua. Oke. Baik, Mas. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Oke, Mas Irwan. Tadi adalah sebenarnya bagaimana sih sistem pembayaran di Shopify itu? Oke. Mungkin ini konteksnya lebih ke kita anggaplah untuk business owner ini belum pernah pakai Shopify ya. Jadi Shopify ini sebetulnya Shopify sendiri sudah menawarkan solusi pembayaran yaitu Shopify Payment. Tapi sayangnya kalau untuk merchant atau business owner yang di Indonesia ini kita nggak bisa pakai Mas Shopify Payment. Mungkin berkaitan dengan regulasi Bank Indonesia dan sebagainya, sehingga Shopify Payment tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi karena hal itu kita memerlukan solusi pembayaran pihak ketiga. Pihak ketiga di Indonesia ini sudah cukup banyak yang bisa kita gunakan. Ada Sendit, ada Mitrans, ada Doku dan sebagainya. Expatify sendiri kita berpartner resmi dengan Sendit dan Mitrans gitu. Oke, jadi tadi kita perlu lewat pihak ketiga ya Mas. Nah, tapi di pihak ketiga itu sendiri nanti pembayarannya sudah lengkap kah Mas? Apakah ada pilihan mungkin kayak BCA atau mungkin BSI gitu Mas, atau bank-bank lain itu sebetulnya setiap payment gateway itu support gak sih Mas? Kalau dari Sendit maupun Mitrans sebagai contohnya ya, sebagai case-nya ya, itu keduanya itu menawarkan banyak banget payment channel sih. Yang payment channelnya itu aku rasa udah cukup bisa mengcover semua kebutuhan customer di Indonesia. Contoh kayak seperti tadi yang disebutin bank transfer, virtual account, terus e-wallet, ada OVO, GoPay dan sebagainya, bahkan Kris juga ada, bahkan sampai untuk yang cicilan seperti Kredivo dan lain-lain itu sudah cukup bisa nge-cover seharusnya. Cuma memang untuk ada kebutuhan yang berbeda nih, kayak misalkan untuk customer yang memang masih individu sama yang sudah corporate itu memang ada limitasinya. Contoh untuk salah satunya BCA, untuk menggunakan virtual account BCA itu kita harus corporate, secara individu tidak bisa. Tapi selain itu metode pembayaran yang lain kayak e-wallet dan sebagainya itu bisa untuk sisi individu, dari sisi individu untuk business owner-nya. Oke, keren banget ya. Berarti kita ini memudahkan user sekali berarti Mas ya. Betul. Karena semua sistem payment yang populer di Indonesia itu bisa kita gunakan ya dengan hal tersebut. Oke, baik Mas. Lalu sebagai kita nih sebagai business owner untuk pakai si payment gateway-nya itu sendiri ada persyaratannya gak sih Mas? Atau mungkin ada biaya tertentu yang perlu kita bayar gitu ke si penyedianya ini? Oke. Kalau persyaratan, keduanya pasti ada persyaratan.
Biasanya nanti ketika kita registrasi di Sendit maupun Mitrans, dia sudah menyediakan beberapa formulir yang perlu diisi, contoh nama usaha, terus nanti pemilik usahanya, terus ada beberapa dokumen yang perlu diupload. Tentunya berbeda untuk yang individu maupun corporate persyaratannya, dan untuk biaya sendiri bervariasi, karena biaya sendiri itu contoh nih Mas, ini aku bukain ya Senditnya, contoh Sendit ya. Untuk Sendit sendiri ini secara pricingnya itu berdasarkan metode pembayarannya atau payment channelnya itu berbeda-beda. Contoh misalkan e-wallet, di sini kita bisa lihat persentasenya untuk penggunaan e-wallet nanti ada sekitar 2,7% dan sebagainya. Untuk bank transfer juga potongannya, atau mereka sebut itu MDR gitu. MDR-nya itu berbeda-beda potongannya. Dan itu potongan di luar dari Shopify transaction. Mungkin bisa sedikit kita informasikan bahwa Shopify juga akan mengenakan biaya transaksi setiap transaksinya. Itu juga besaran transaksinya, persentasenya itu berdasarkan plan atau subscription plan yang diambil oleh business owner sekalian gitu. Contoh untuk basic sendiri itu kurang lebih di 2%. Nanti di plan yang berikutnya itu Shopify plan, atau yang tengah itu di 1% dan sebagainya gitu. Oke, berarti tadi ya. Jadi berarti nanti akan ada potongan yang besarannya memang disesuaikan ya teman-teman ya, disesuaikan dengan pilihan dari si channel yang kita pakai itu sendiri. Nah, Mas, untuk semisalnya saya kebetulan produk saya sudah mulai dikenal di mungkin di mancanegara gitu. Gimana sih Mas caranya? Apakah hanya dengan payment gateway tersebut itu sudah support juga gak ya untuk kira-kira mungkin pembayaran dari luar gitu, mungkin teman-teman saya yang dari Malaysia atau dari Singapura mau beli itu kira-kira seperti apa Mas? Jadi kita mungkin aku coba tarik ke belakang lagi, yang namanya payment gateway itu berarti kan lokal, solusi pembayaran lokal di setiap negara masing-masing. Yang tadi kita mention Sendit sama Mitrans, itu berarti Sendit sama Mitrans hanya bisa digunakan di Indonesia karena hanya dapat menerima mata uangnya IDR gitu. Nah, untuk kalau misalkan ada business owner yang memang punya market luar, yang mau expand keluar, berarti metode pembayarannya kan nggak akan mungkin bisa menerima IDR nih Mas. Jadi harus pakai metode pembayaran yang lain, payment gateway yang lain. Kalau di luar seharusnya sudah bisa pakai Shopify Payment, di mana Shopify Payment ini juga punya keuntungan multi currency, terus bisa menerima pembayaran di IDR pun bisa, USD bisa dan sebagainya. Nah, kalau biasanya setiap negara pasti ada metode pembayaran atau payment gateway yang terkenal di negara-negara tersebut. Contoh Indonesia yang terkenal Sendit Mitrans. Mungkin di Singapura beda lagi gitu. Nah, tentunya di Shopify biasanya untuk Shopify seluruh dunia itu mereka pasti sudah punya payment gateway yang terintegrasi ke Shopify gitu, yang bisa digunakan gitu. Jadi dengan kata lain, kalau memang mau ekspansi keluar perlu bikin website lagi khusus untuk, mungkin kita bisa langsung general. Contohnya langsung untuk kebutuhan internasional. Jadi dengan kondisi internasional ini kita bisa menerima multi currency, kita bisa localize payment gateway-nya. Ya memang sayangnya untuk Indonesia punya kondisi khusus nih, yang memang tidak bisa pakai Shopify Payment, nggak bisa multi currency, yang memang karena kondisinya itu Indonesia hanya mau menerima IDR gitu, nggak bisa menerima mata uang lain gitu. Oke, berarti sebetulnya nggak ada masalah Mas ya, di Shopify bisa-bisa aja. Cuma mungkin nanti perlu penyesuaian lebih lanjut dan konfigurasi yang lebih. Mungkin ada, kalau nanti ada kebutuhan yang lebih kompleks lagi terkait itu atau kurang jelas, nanti bisa hubungi kita juga sih. Oke Mas, mungkin untuk yang terakhir kira-kira gimana sih Mas untuk keamanannya sendiri? Kita kan mungkin takutnya nanti misalnya customer komplain di tengah-tengah atau nanti uangnya tidak masuk, seperti apa sih Mas untuk keamanannya sendiri? Dan mungkin berdasarkan Mas selama ini udah ngebantu para business owner di Indonesia untuk go lokal ataupun internasional, sebenarnya permasalahan yang paling umum dan juga tips dari Mas sendiri untuk pembayaran di Shopify ini seperti apa sih Mas? Kalau masalah keamanan sebenarnya no issue ya, karena kalau dari Shopify itu dia sangat menjamin di halaman checkout-nya itu gitu, security-nya. Dan juga ada layernya lagi juga dijamin oleh payment gateway yang sudah terintegrasi ke Shopify gitu. Jadi setiap transaksi itu terjamin aman. Saking amannya, kita sebagai developer nih di Spotify kita nggak bisa ngutak-ngatik halaman checkout Shopify itu sendiri, karena memang Shopify amat sangat memproteksi di halaman checkout itu demi keamanan transaksi. Gitu. Oke, baik Mas. Mungkin tadi terakhir Mas, apa mungkin dari selama pengalaman Mas? Tambah Mas terakhir story mungkin Mas, ada yang
mungkin pengalaman menarik Mas selama Mas bantu ngembangin bisnis teman-teman di Indonesia di paymentnya atau seperti apa Mas? Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa di-share ke teman-teman? Pengalaman menarik ya, mungkin dari sisi onboarding ya, kedua mitra kita ini dari Sendit maupun Mitrans ini cukup cepat. Jadi misalkan, wah ada merchant baru nih, business owner baru pengen bikin website, tapi minggu depan mau launching gitu. Itu dari Sendit maupun Mitrans dia akan benar-benar support untuk bisa cepat onboarding sih. Biasanya seperti itu yang paling unik. Dan ada juga case kita ini ada beberapa klien kita yang memang amat sangat ramai gitu. Ketika dia launching itu langsung banyak yang beli ya, dan transaksinya semua aman, semua nggak ada masalah di payment gateway tersebut. Oke, jadi udah lengkap solusi all-in-one nih Mas ya. Berarti si Shopify ini support baik untuk di lokal di Indonesia ya dengan bantuan payment gateway, ataupun misalnya kita mau ekspansi keluar juga support gitu Mas ya. Dan Tentunya Mas, maaf Mutong, untuk biaya transaksi itu memang perlu dipertimbangkan, terutama untuk business owner kan dari sisi accountingnya ya atau finance-nya perlu dipertimbangkan tuh, apakah sudah mungkin sedikit suggestion aja apakah harga produknya sudah bisa mengcover kedua biaya transaksi tersebut. Kenapa ada dua? Karena kan tadi aku mention satu dari payment gateway, satunya dari Shopify. Gitu. Dan Spotify bisa ya Mas ya, dan pernah pengalaman dengan hal ini gitu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin itu teman-teman buat sesi kita pada kali ini. Mungkin dari Mas Irawan terakhir ada tips atau apapun yang ingin dibagikan ke teman-teman? Kalau tips aku rasa nggak ada sih Mas. Paling jangan ragu aja kalau mau migrasi ataupun mau pakai Shopify, karena segitu mudahnya, segitu banyaknya sudah bisa terintegrasi ke Shopify, termasuk metode pembayaran gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang nih mengenai payment di Shopify itu sendiri, dan untuk lebih lanjutnya detailnya teman-teman jika ada yang masih bingung, ada yang masih ingin ditanyakan, bisa aja langsung kontak kita di Spotify. Nanti akan langsung dibantu dan dijawab oleh Mas Irawan yang akan pastinya menyelesaikan dan bisa diskusi ya untuk masalah pembayaran di Indonesia ini ataupun tadi untuk di internasional. Oke, baik teman-teman, mungkin itu untuk sesi kali ini. Terus tonton video kita, nantinya kita akan ada insight-insight baru ke depannya. Terima kasih teman-teman. Bye.